Halo guys, ketemu lagi dan kali ini gue mau bahas beberapa kamera video yang bisa banget kalian beli di tahun 2021 ini. Dan gue punya beberapa spesifikasi yang yang bisa dibilang wajib banget ada di kamera video. Kayak misalnya itu kualitas perekaman videonya atau beberapa fitur yang harus ada di kamera video. Kayak misalnya layar yang fleksibel ataupun jack mikrofon atau cek audio gitu ya. Nah, kalau misalnya semua itu udah terpenuhi, udah oke, nah baru deh bisa dibilang kamera tersebut udah cocok banget atau mumpuni di bidang video. Inside Cam. Pada dasarnya kamera DSLR ataupun mirrorless itu sebenarnya lebih untuk ke fotografi. Dan kalau untuk videografinya kalian bisa pilih yang kamera sinema atau kamera film ya istilahnya gitu. Jadi emang sih harganya itu lebih mahal dibanding kamera buat fotografi. Karena emang speknya itu biasanya untuk video itu lebih tinggi ya kameranya. Nah, makin kesini kita udah makin nggak mau ribet ya, alias pengennya simple aja. Dan akhirnya beberapa kamera DSLR dan mirrorless juga disisipin kemampuan untuk merekam video. Jadi, dan pada akhirnya banyak juga kamera DSLR dan mirrorless yang kemampuannya itu lebih ke arah video dibanding ke foto. Oke, gue mulai dari harganya yang tinggi dulu kali ya, biar seru ya kan. Langsung aja yang pertama, gue punya Lumix S1H atau S1H. Dan siapa sih yang nggak kenal kamera yang satu ini ya kan. Kalau kalian seorang videographer atau filmmaker, ya kalian pasti kenal lah beberapa kamera Lumix yang cocok banget buat bikin video. Kayak misalnya aja GH5. Itu kamera udah paling dikenal di kalangan videographer ya, karena mungkin kalau menurut gue sih kedalaman warna Lumix ini lebih oke ya untuk di editing ulang gitu ya, kayak misalnya di grading ataupun di color correction itu lebih oke gitu, atau lebih mudah, apalagi udah 10-bit 422. Di Lumix S1H sendiri dilengkapi kemampuan perekaman video hingga 6K dengan 24 fps, tapi kebanyakan sih masih pakai yang 4K dengan 60 fps nya. Resolusi sensornya sendiri cukup besar untuk kamera film yang compact, yaitu 24 megapiksel full frame. Untuk harganya sendiri dibanderol dari 50 hingga 60 jutaan. Nah, yang kedua ini masih dari kamera kelas atas lainnya, yaitu A7S Mark III. Nah, ini dari Sony Alpha ya. Nah, kalau kalian tahu Sony Alpha itu ngeluarin beberapa seri A7-nya atau A7-nya. Nah, di seri A7S ini dibilang bisa cocok lebih ke video dibanding ke foto. Kalau misalnya A7 yang biasa atau A7R itu lebih ke fotografi menurut gua. Kamera ini sebenarnya belum lama dikeluarin dengan mengusung kamera film compact berbodi mirrorless, namun masih mengandalkan sensor full frame dengan 12 megapiksel yang ternyata mampu membuatnya lebih bertenaga di dalam kondisi low light. ISO-nya sendiri bisa diekspand hingga 400 ribuan. Kestabilan gambarnya juga menjadi andalan di kamera ini karena udah disiapin 5 axis di bodinya. Untuk pengalaman perekamannya, Sony A7S Mark III ini diberikan hingga resolusi 4K namun dengan FPS yang lebih tinggi, yaitu 120 fps. Namun harus menggunakan tipe memori yang CF Express. Atau bisa juga yang 4K 60 fps dengan format RAW 16 bitnya. Kamera ini pun dibanderol sekitar 50 jutaan. Lanjut dari Canon juga nggak mau kalah nih, masih dari sektor kamera flagship. Canon punya EOS R5 yang bisa dibilang cukup mumpuni di kalangan videographer. Dengan modal resolusi perekaman 8K dalam format RAW atau 4K dengan 10-bit 422-nya hingga 120 fps. Kamera ini cukup mencuri perhatian untuk kalangan videographer, apalagi yang kita tahu ya bahwa Canon sendiri memiliki warna yang cukup baik atau cukup banyak digemari oleh kalangan videographer. Dan juga autofokusnya yang cukup cepat dengan dual pixel CMOS AF-nya. Kekuatan sensornya menjadi yang paling besar dari beberapa kamera tadi, yaitu sebesar 45 megapiksel yang disertai prosesor berkemampuan tinggi Digits X. Dan untuk harganya sendiri ditaksir sekitar 60 jutaan aja. Nah, kita sekarang masuk ke arah mid-range. Masih dari produknya Canon, yaitu Canon EOS RP. Nah, ini kamera sebenarnya akhir-akhir ini cukup banyak dicari ya, karena emang harganya ini cukup turun. Karena menurut gua untuk sekelas kamera full frame compact
ini EOS RP ini wajib banget dipertimbangin dengan harga sekitar 15 jutaan ya. Untuk sensornya sendiri pakai yang 26 megapiksel, perekaman 4K Ultra HD atau Full HD 1080 menjadi pilihan di kamera ini. Dilengkapin juga sama image stabilization dengan disertain 5 axis-nya. Pengalaman gue menggunakan kamera ini cukup lama sih ya, cukup oke apalagi ketika dibarengin sama lensa yang oke pula. Jadi EOS RP ini pernah menjadi kamera utama Inside Cam juga sebelumnya. Yang kedua dari sektor mid-range ada Fujifilm X-T4. Pasti dari kalian banyak yang setuju juga ya sama kamera ini untuk masuk ke list kamera video terbaik di tahun 2021 ya kan. Nah walaupun bodinya terkesan seperti kamera fotografi, tapi kemampuan videonya ini nggak bisa diremehin sama sekali. Yang spesial dari kamera ini tentu aja dengan hadirnya IBIS yang memiliki ukuran 30% lebih ringkas dengan tingkat kompensasi mencapai 6,5 stop. Terus juga nggak kalah menarik adanya fitur efek warna yang disebut Eterna Bleach Bypass yang menghasilkan gambar dengan saturasi rendah namun kontras tinggi. Jadi cukup baik digunakan untuk pengambilan video sinematik. Terus juga untuk pembuatan video slow motionnya bisa sampai 10 kali dengan resolusi Full HD 240 fps. Sayangnya sensor yang digunakan masih APS-C. Untuk harganya sendiri, untuk harga bodinya sendiri sekitar 26 jutaan. Yang ketiga dari sektor mid-range ini sebenarnya sama kayak yang sebelumnya ya, lebih ke arah fotografi, tapi untuk kemampuan videonya ini nggak bisa diremehin sama sekali. Dan ini adalah kamera Nikon Z50. Kemampuannya di resolusi 4K dengan 30 fps bisa menjadi pilihan bagus untuk merekam video. Bisa digunakan dengan maksimal durasi 30 menit. Yang paling gue suka dari kamera ini adalah ketika menggunakan layar saat merekam yang menghasilkan resolusi layar mencapai 2 juta piksel. Jadi terlihat cukup detail dengan kerapatan yang cukup tinggi juga. Selain itu yang spesial adalah layarnya yang bisa di flip ke bawah dengan teknologi sentuhannya. Jadi untuk perekaman formal maupun non formal menurut gua Nikon Z50 ini masih masuk sih. Apalagi dilengkapin sama sensor 21 megapikselnya plus prosesor Expeed 6 yang bikin kinerjanya ini lebih cepat. Harganya itu kalau nggak salah ya sekitar 14-15 jutaan aja. Oke, karena pilihannya cukup banyak di sektor mid-range, jadi gue kasih 4 pilihan ya. Nah, yang keempat ini ada dari Sony Alpha, yaitu A7C. Kamera ini adalah pendatang baru yang wajib banget diperhitungkan. Namun, beda dari beberapa pilihan sebelumnya, karena harga kamera Sony A7C ini memang lebih tinggi ya. Dengan kemampuan yang sebagian besar sama seperti kamera video lainnya, yang menonjol menurut gue ada di kemampuan low light-nya. Dibekalin ISO cukup tinggi sampai 204.800, kamera ini digadang mampu mengatasi low light cukup baik dari kamera lain sekelasnya. Resolusi perekaman yang digunakan cukup standar yakni 4K 30 fps, namun dilengkapi dengan HLS dan S-Log 3 gamma untuk grading. Adanya 5 axis juga menambah kesan video dari kamera Sony A7C ini, serta eye tracking yang masih menjadi fitur primadona. So, untuk harganya sendiri, bodinya itu masih di atas 25 juta. Nah, gue yakin banyak banget nih yang nungguin dari sektor entry levelnya. Oke deh, yang pertama ini gue punya Sony A6400. Oke, sebelum kalian bertanya kenapa kamera ini padahal ada 6600 yang lebih di atasnya ya kan. Nah, faktor harga juga menjadi pertimbangan gue memilih untuk merekomendasikan kamera Sony A6400 ini. Yang kita tahu bahwa Sony A6600 sendiri harganya cukup terlampau jauh dari Sony A6400. Namun sebenarnya ada pilihan yang A6500 jika kalian menginginkan fitur stabilisasi di kameranya. Tapi tentunya harganya itu lebih tinggi ya. Nah, walaupun belum ada fitur stabilisasi 5 axis, menurut gua Sony A6400 ini menjadi pilihan yang pas untuk para pendatang baru. Dilengkapi dengan sensor besar 24 megapiksel APS-C dengan prosesor andalan Sony yakni Beyond X, dan juga sama seperti kakaknya di kamera ini juga dilengkapi fitur IAF yang cukup berguna untuk merekam manusia dan juga hewan. Selain itu, layar yang lebih fleksibel juga menjadi hal penting untuk seorang videografer awam agar lebih memudahkan penggunaannya. Dan gak ketinggalan fitur yang wajib ada di kamera Sony yakni S-Log. Untuk harga Sony A6400 sendiri berada di kisaran 13 juta untuk body only. Oke, lanjut di kalangan entry level, kali ini gue punya produknya dari Lumix nih. Nah, pasti kalian udah banyak yang nebak kan, Lumix-nya ini seri apa? Oke, biar gue tebak pikiran kalian pasti ngejawab Lumix G7 ya kan?
Tapi sayang sekali itu salah ya, karena gua pengen rekomendasiin yang di atasnya Lumix G7 yaitu Lumix G85. Kamera ini menjadi rekomendasi gua karena tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adanya stabilisasi 5 axis. Karena untuk kamera video sekelas entry level memang cukup jarang yang punya fitur tersebut. Selain itu tentu resolusi perekaman yang udah bisa merekam 4K dengan 30 fps yang didukung dengan sensor 16 megapiksel MOS sensor dan juga ISO maksimal hingga 25600. Jadi selain warna yang dihasilkan, stabilisasi juga jadi pertimbangan gua memilih kamera ini. Untuk harga sih standar aja untuk bodinya, yaitu kisaran 10 juta. Oke, kita masuk yang terakhir dari kalangan entry levelnya nih. Tapi ini cukup berbeda dari entry level sebelumnya yang gue sebutin tadi, karena ini tipenya DSLR ya, bukan mirrorless. Kenapa DSLR? Karena kayak yang pernah gue bilang di video-video sebelumnya bahwa kemampuan kamera mirrorless yang entry level itu emang ya belum ada upgrade lah, belum ada kamera-kamera keluaran terbaru ya di kalangan entry level. Jadi pilihannya ya itu-itu aja. Nah, untuk kamera video di kalangan entry level, gue punya Canon 250D atau bisa dibilang ini 200D Mark II juga. Gue pilih kamera ini karena meskipun punya badan DSLR, tapi tetap rasanya mirrorless dengan bobot dan ukuran yang lebih compact. Walaupun ini kamera DSLR dan bukan keluaran terbaru, gue jamin kalian bakal puas pakai kamera ini. Apalagi pilihan lensa yang kalian beli juga cukup banyak ya. Gue saranin sih pakai lensa fix aja yang bukannya lebar biar dapat bokehannya. Sensornya menggunakan yang berkekuatan 24 megapiksel dengan dual pixel AF CMOS dan juga ada ID tag-nya juga nih buat ngebaca fokus di area mata. Resolusinya pun bisa dibilang udah menggunakan yang 4K. Untuk harganya kayaknya ada kenaikan ya semenjak gua beli pertama dulu itu sekitar 8 jutaan. Pas gue lihat kemarin itu sekitar 10 jutaan karena mungkin banyak yang nyari juga ya. Oke, itu dia tadi beberapa kamera rekomendasi untuk video di tahun 2021 ini, mulai dari yang harganya tinggi sampai yang terjangkau, mulai dari yang flagship sampai yang entry level, semuanya udah gua rekomendasiin buat kalian ya di video ini. Jadi tinggal kalian sesuaiin dengan budget dan situasi kalian lah, istilahnya gitu. Tapi ini hanya rekomendasi dari gua ya, bukan wajib kalian beli lah istilahnya. Sekian dan terima kasih.